Semoga tetap sehat walafiat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Kita akan belajar pada bab 4, yaitu tentang ayo membayar zakat. Nah, pasti sudah pernah ya mendengar kata zakat. Nah, nanti kita akan pelajari tentang zakat. Nah, namun sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siap ya, silakan di rumah diikuti kita berdoa bersama-sama. Tangan menengadah, tundukkan kepala, baca doa 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami ridho Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat dan berilah kami karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga dengan berdoa kita mendapatkan ilmu dengan baik dan kita bisa meresapi ilmu yang kita dapatkan dan kita terapkan di keseharian. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada pelajaran kali ini, yang pertama, melalui video pembelajaran diharapkan siswa mampu memahami hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang kedua, melalui video pembelajaran siswa mampu menunjukkan hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Nah, sebelum itu coba anak-anak perhatikan ilustrasi berikut ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kira-kira ada yang tahu itu tentang apa? Ya, ini adalah tentang tata cara bagaimana kita membayar zakat. Nah, di sini ada seorang amil zakat atau panitia zakat. Nah, ketika kita ingin membayar zakat, kita bisa melalui menyerahkannya kepada amil zakat, yang dimana nanti amil zakat akan membagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, selanjutnya kita akan pelajari beberapa hal tentang zakat. Yang pertama yaitu arti dari zakat. Yang kedua, macam-macam zakat. Yang ketiga, hikmah dari berzakat. Dan yang terakhir nanti orang yang berhak menerima zakat. Nah, namun sebelum itu mari kita mengaji bersama-sama. Nah, ini nanti akan ada keterkaitan dengan zakat. Nah, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43 kita ngaji bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama di rumah, silahkan diikuti. Kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, di sini ada kata-kata menunaikan zakat. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ini merupakan salah satu dari dalil di mana kita diwajibkan untuk zakat. Nah, kita akan pelajari tentang arti zakat. Nah, arti zakat di sini ada dua macam. Yang pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Zakat menurut bahasa yaitu zakah.
Kata ini berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab atau batas minimum. Nah, adapun macam-macam zakat. Yang pertama zakat fitrah atau zakat jiwa. Yang kedua zakat mal atau zakat harta. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Sedangkan zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan seseorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan juga perak. Nah, sekarang kita pelajari sedikit tentang perbedaan dan persamaan zakat. Nah, yang pertama tentang tujuan. Nah, zakat fitrah di sini tujuannya adalah membersihkan jiwa, sedangkan zakat mal membersihkan harta. Nah, berapa banyak jumlah zakat yang harus dikeluarkan? Nah, untuk zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter bahan makanan pokok. Karena kita ada di Indonesia, maka makanan pokok yang bisa kita keluarkan zakatnya yaitu beras. Jadi zakat fitrah kita adalah berupa beras. Kemudian zakat mal. Nah, di sini jumlah yang dikeluarkan itu 2,5% dari jumlah harta yang tersimpan apabila telah mencapai nisab dan haul. Nah, apa itu yang disebut nisab dan haul? Nah, di sini nisab adalah batas minimumnya. Kemudian nisab yang lazim digunakan itu setara dengan 20 dinar atau 85 gram emas. Nah, sedangkan haul adalah waktunya yaitu 1 tahun. Nah, syarat dari wajib zakat di sini beragama Islam, sedangkan zakat mal sama yaitu orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua, zakat fitrah ini dikeluarkan oleh laki-laki, perempuan, baik sejak lahir, sejak bayi hingga lanjut usia. Sedangkan zakat mal itu balik dan berakal atau tidak gila. Kalau balik berarti dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, zakat fitrah ini bagi anak-anak itu ditanggung oleh orang tua mereka. Sedangkan zakat mal ini harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, zakat apa saja, jenisnya kayak apa yang wajib dizakati, nanti kita akan pelajari pada slide selanjutnya. Kemudian yang keempat, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan, itu zakat fitrah. Sedangkan zakat mal, harta tersebut telah mencapai 1 tahun dan tentunya milik sendiri. Dan yang selanjutnya tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Seperti yang sudah tadi Ibu singgung ya. Yang pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. 2, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari hasil usaha perdagangan atau bekerja. Kemudian yang keempat, hasil pertanian, contohnya padi, palawija, gandum, dan lain sebagainya. Yang kelima, binatang ternak, contohnya kambing, sapi, kerbau, kayak gitu. Kemudian yang terakhir yaitu barang temuan atau harta karun. Nah, di sini contohnya harta karun, perhiasan, uang logam yang nilainya itu tinggi, itu wajib dizakati. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang hikmah berzakat. Hikmah zakat yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan tanggung jawab atas harta yang telah dimilikinya. Dan yang terakhir, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berhak menerima zakat atau yang bisa disebut dengan mustahik. Nah, siapa saja mereka?
Yang pertama adalah fakir. Apa itu fakir? Nah, orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua miskin. Orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Nah, apa perbedaan antara fakir dan miskin? Nah, fakir itu orang yang memang tidak memiliki pekerjaan, jadi sama sekali tidak punya pekerjaan sehingga dia tidak memiliki penghasilan. Ya, tentunya kebutuhannya tidak tercukupi. Kemudian yang kedua, miskin. Nah, dia itu bekerja tetapi kebutuhannya tidak tercukupi. Yang ketiga, rikob atau hamba sahaya atau budak. Yang keempat, ghorim, yaitu orang yang memiliki banyak hutang. Nah, tentunya hutang di sini bukan hutang dalam hal maksiat ya. Kemudian yang kelima, mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang keenam, fisabilillah, yaitu pejuang di jalan Allah. Yang ketujuh, ibnu sabil, musafir dan para pelajar perantau. Nah, yang terakhir yaitu amil zakat. Nah, panitia zakat seperti halnya yang pada ilustrasi tadi. Nah, beliau sebagai amil zakat itu berhak menerima zakat. Nah, untuk tugas di rumah silakan kerjakan soal pada buku siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada edisi revisi 2018 halaman 41 ya. Silakan dikerjakan di buku tulis atau di selembar kertas. Baik, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.